Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nur Samira dan saya sendiri Nurliza. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Baiklah, pengertian manajemen pendidikan. Jadi, manajemen pendidikan itu merupakan ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen seperti planning atau perencanaan, organizing, pengorganisasiannya dalam suatu manajemen, actuating, tindakan, dan controlling, itu pengendalian, di mana agar organisasi itu dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian pengertian manajemen itu menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mary Parker Follett, di mana Mary Parker Follett ini mendefinisikan manajemen itu sebagai suatu seni. Jadi tiap-tiap pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan orang lain. Kemudian menurut George Terry, di mana George Terry ini memberikan pendapat bahwa manajemen itu ilmu sekaligus seni. Jadi manajemen itu adalah wadah, di mana manajemen itu adalah wadah di mana di dalam ilmu pengetahuan sehingga manajemen itu dapat dibuktikan secara umum kebenarannya. Kemudian menurut Sulis Tiorini menjelaskan bahwa manajemen itu adalah suatu hal yang penting yang menyentuh, mempengaruhi, bahkan memasuki hampir seluruh aspek kehidupan, seluruh kehidupan manusia. Kemudian menurut A. Sayyid Mahmud Al-Hawari, di mana dalam bukunya Al-Idarah Al-Usul wal-Ususil Ilmiah itu menerangkan bahwa manajemen itu adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa sih yang harus dihindari, kekuatan apa yang harus dijalankan, dan bagaimana mengemukakan kapal Anda serta anggota dengan sebaik-baiknya tanpa pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya. Kemudian menurut Sondang Palan Siagian, di mana Sondang Palan Siagian ini berpendapat bahwa manajemen itu adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Kemudian pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan itu mencakup 3. Yang pertama, pendidikan secara luas. Jadi pendidikan secara luas artinya pendidikan segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Jadi pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu seseorang. Kemudian pengertian secara sempit, di mana arti dari sempit ini adalah pendidikan sekolah. Jadi pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Jadi pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka.
Kemudian pengertian menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 itu tentang Sisdiknas, yaitu pendidikan adalah usaha sadar terencana dalam mewujudkan suasana belajar yang diproses suasana belajar di proses pembelajaran itu agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuasaan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadiannya, kecerdasan seseorang, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, pengertian manajemen pendidikan, di mana pengertian manajemen pendidikan ini adalah ilmu terapan dalam bidang pendidikan yang merupakan rangkaian atau keseluruhan proses pengendalian, usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan lingkungan tertentu, terutama lembaga pendidikan formal. Jadi, manajemen pendidikan ini adalah suatu proses yang diterapkan dalam dunia pendidikan agar tujuan dari pendidikan itu bisa tercapai. Nah, jika dikaitkan dalam dunia pendidikan, maka tujuan akhirnya adalah pada pendidikan tersebut. Jadi, manajemen itu akan membentuk pendidikan tersebut menjadi lebih terarah sehingga hasilnya akan lebih baik lagi. Nah, kemudian pengertian manajemen pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, manajemen pendidikan menurut Matt Pidarta, di mana manajemen pendidikan menurut Matt Pidarta ini adalah suatu aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian menurut H.A.R. Tiller, di mana berpendapat bahwa manajemen pendidikan adalah mobilisasi segala sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian menurut Jam'an Satori, itu memberikan pendapat bahwa pengertian manajemen pendidikan di sini sebagai keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan materi yang tersedia sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kemudian menurut Sulistiorini menjelaskan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama dalam sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar lebih efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir itu menurut Hadari Nawawi, di mana manajemen pendidikan ini adalah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama kelompok untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama lembaga formal. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sumber daya manajemen pendidikan. Di dalam proses manajemen pendidikan terdapat 6 sumber daya yang
sangat berpengaruh dalam proses manajemen pendidikan itu sendiri. Yang pertama, ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia mempunyai kedudukan yang sangat strategis, penting, dan menentukan karena disebabkan manusialah yang mengatur segala sesuatunya dalam organisasi. Nah, di dalam pendidikan, sumber daya manusia yang dimaksud di sini yaitu seperti siswa, guru, tenaga, dan unsur kependidikan lainnya. Lalu kita masuk ke sumber daya yang kedua yaitu money, uang atau pembiayaan. Manajemen pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber saja, tetapi juga penggunaan biaya-biaya tersebut secara efektif dan efisien. Maka, semakin efektif dan efisien sistem pendidikan yang dilaksanakan, maka akan efisien pula biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan, sehingga tujuan lebih maksimal dapat dicapainya. Lalu kita masuk ke sumber daya yang ketiga yaitu sumber daya methods atau metode. Metode dalam pendidikan ini lebih dikhususkan pada metode pembelajaran, yaitu cara-cara, teknik-teknik, dan strategi yang dikembangkan di sekolah dalam melaksanakan proses pendidikan. Hal ini diimplementasikan dalam bentuk kurikulum yang selalu berkembang dalam periode tertentu. Atau juga dalam pendidikan, metode pembelajaran yang dibentuk oleh seorang guru sangat diperlukan dalam menerangkan pembelajaran karena sebagaimana yang kita ketahui, metode yang dipakai akan mempengaruhi peserta didik dalam memahami pembelajaran yang diterangkan atau yang sedang diajarkan. Lalu kita masuk ke material atau barang. Barang-barang atau material yaitu bahan-bahan fisik yang dipergunakan untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah guna membentuk siswa seutuhnya. Barang-barang tersebut berupa sarana dan prasarana, alat-alat pendidikan, dan media pendidikan. Sarana umumnya disebut tanah, bangunan, dan perlengkapan lainnya. Lalu kita masuk ke sumber daya yang kelima yaitu mesin. Adalah seperangkat alat yang mendukung terjadinya proses belajar mengajar. Hal ini dapat berupa teknologi komputer, radio, televisi, mobil, atau media-media yang menggunakan teknologi. Alat-alat tersebut dipergunakan sekolah baik sebagai sumber daya pendukung maupun objek pembelajaran itu sendiri. Lalu kita masuk ke sumber daya manajemen pendidikan yang terakhir yaitu market atau pasar. Sebagaimana yang kita tahu, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Namun, dalam lembaga pendidikan, market itu berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. Nah, lalu kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Di dalam manajemen pendidikan terdapat 5 fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan pendidikan adalah proses penetapan keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang akan diberdayakan, dan teknik atau metode yang dipilih secara tepat untuk melaksanakan tindakan selama kurun waktu tertentu agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien dan bermutu tentunya. Lalu, perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat dijelaskan tujuan yang akan dicapainya, ruang lingkup pekerjaan yang akan dijalankannya, orang-orang yang terlibat dalam pekerjaannya, berbagai sumber daya yang diperlukan, serta langkah-langkah dan metode kerja yang dipilih berdasarkan urgensi dan prioritasnya. Lalu, perencanaan yang ditinjau dari segi waktu dapat dibedakan atas perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Nah, perencanaan jangka panjang adalah
Perencanaan yang berjangka dalam 11 sampai 30 tahun. Perencanaan ini bersifat prospektif, idealis, dan belum ditampilkan sasaran-sasaran yang bersifat kualitatif. Lalu yang kedua ada perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah adalah perencanaan yang berjangka waktu 5 sampai 10 tahun. Perencanaan jangka menengah sendiri merupakan penjabaran dan uraian dari perencanaan jangka panjang. Dalam perencanaan jangka menengah ini sudah ditampilkan sasaran-sasaran yang diproyeksikan secara kuantitatif meski masih bersifat umum. Lalu yang ketiga ada perencanaan jangka pendek adalah perencanaan yang berjangka 1 sampai 4 tahun. Perencanaan ini disebut juga perencanaan jangka pendek tahunan atau perencanaan operasional tahunan. Lalu kita masuk ke fungsi manajemen pendidikan yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, bahan-bahan, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan fasilitas sehingga tercapai suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pada hasil dari pengorganisasian itu dapat berupa struktur organisasi. Setiap tujuan di sebuah organisasi pendidikan pasti ingin dicapai dan untuk meraih hal tersebut pengorganisasian sangat berperan penting. Lalu kita masuk ke fungsi manajemen yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Sedangkan pelaksanaan pendidikan disebut juga gerakan atau aksi yang mencangkup kegiatan sekolah yang dilakukan seorang pimpinan atau kepala sekolah untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Nah, proses pelaksanaan juga dimaknai sebagai memberikan perintah, petunjuk, pedoman, dan nasihat, serta keterampilan dalam berorganisasi. Lalu kita masuk ke fungsi manajemen pendidikan yang keempat yaitu pemotivasian. Motivasi adalah suatu proses dan rangkaian kegiatan seseorang manajer dalam memberikan inspirasi, semangat, dan dorongan kepada karyawan untuk dapat melakukan suatu kegiatan sebagaimana yang diharapkan. Lalu, fungsi manajemen pendidikan yang kelima yaitu controlling atau pengawasan. Pengawasan sendiri merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, dalam pendidikan, pengawasan disebut juga dengan supervisi. Supervisi sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu to supervise atau mengawasi. Orang yang bertugas melakukan supervisi pendidikan disebut dengan supervisor atau kepala sekolah di lingkungan pendidikan tersebut. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya yaitu prinsip manajemen pendidikan. Adapun prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang pertama yaitu memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Jadi, kita harus memprioritaskan nih tujuan kita dari awal dalam proses manajemen pendidikan ini. Di atas kepentingan pribadi kita sendiri maupun kepentingan mekanisme kerja kita.
Lalu yang kedua adalah mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Kepala sekolah dalam hal ini manajer dalam dunia pendidikan haruslah bisa mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab kepada para bawahannya. Lalu prinsip yang ketiga yaitu memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Nah, kembali lagi, kepala sekolah sebagai manajer dalam dunia pendidikan haruslah memberikan tanggung jawab kepada para bawahannya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuan para bawahannya sendiri. Lalu yang keempat yaitu mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dalam menentukan kemampuan apa dan sifat-sifat apa saja yang dimiliki oleh bawahan, maka kita lebih dahulu harus mengenal faktor-faktor psikologis manusia itu sendiri. Jadi kita lebih mudah mengetahui kemampuan dan sifat-sifatnya. Lalu ada prinsip manajemen yang terakhir yaitu relativitas nilai-nilai. Nah, dari kelima prinsip manajemen pendidikan yang saya sebutkan, bahwa kita dapat mengatakan prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya haruslah memperhatikan tujuan, orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Nah, tujuan yang dirumuskan dengan tepat sesuai dengan arah organisasi, tuntunan zaman, dan nilai-nilai yang berlaku. Tujuan suatu organisasi dapat dijabarkan dalam bentuk visi, misi, dan sasaran-sasarannya. Seperti itu. Lalu kita masuk ke materi yang selanjutnya mengenai ruang lingkup manajemen pendidikan. Dalam ruang lingkup manajemen pendidikan dibagi ke beberapa ruang lingkup. Yang pertama, ruang lingkup manajemen menurut wilayah kerjanya. Nah, berdasarkan tinjauan wilayah kerja, ruang lingkup manajemen pendidikan dipisahkan lagi menjadi manajemen pendidikan seluruh negara, yaitu manajemen pendidikan untuk urusan nasional. Yang ditangani dalam lingkup ini bukan hanya pelaksanaan pendidikan di sekolah saja, tetapi juga pendidikan luar sekolah, pendidikan pemuda, penyelenggaraan latihan, penelitian, pengembangan masalah-masalah pendidikan, serta meliputi pula kebudayaan dan kesenian. Lalu ada manajemen pendidikan satu provinsi, yaitu manajemen pendidikan yang meliputi wilayah kerja satu provinsi yang pelaksanaannya dibantu lebih lanjut oleh petugas manajemen pendidikan di kabupaten dan kecamatan. Lalu ada manajemen pendidikan satu kabupaten atau kota, yaitu manajemen pendidikan yang meliputi wilayah kerja satu kabupaten atau kota, meliputi semua urusan pendidikan memuat jenjang dan jenis. Lalu ada manajemen pendidikan satu unit kerja. Pengertian dalam manajemen unit ini lebih dititik beratkan dalam satu unit kerja yang langsung menangani pekerjaan mendidik, misalnya sekolah, pusat latihan, pusat pendidikan, dan kursus-kursus. Dan yang terakhir adalah manajemen kelas. Sebagai suatu kesatuan kegiatan terkecil dalam usaha pendidikan yang justru merupakan dapur inti dari seluruh jenis manajemen pendidikan. Dalam manajemen kelas inilah kemudian terdapat istilah pengelolaan kelas baik yang bersifat instruksional maupun manajerial. Lalu ruang lingkup manajemen pendidikan yang kedua yaitu menurut objek garapan. Yang dimaksud dengan objek garapan manajemen pendidikan adalah semua jenis kegiatan manajemen yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kegiatan mendidik. Nah, maka sekurang-kurangnya ada 8 nih objek garapan, yaitu yang pertama manajemen siswa, manajemen personil sekolah, manajemen kurikulum, manajemen sarana atau material, manajemen tata laksana pendidikan, manajemen pembiayaan, manajemen lembaga pendidikan dan organisasi pendidikan, dan manajemen hubungan masyarakat atau komunikasi pendidikan.
Lalu ada ruang lingkup manajemen pendidikan menurut fungsi kegiatan. Adapun seperti yang ketahui, fungsi manajemen atau pengelolaan ini adalah merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengorganisasikan, mengkomunikasikan, dan mengawasi atau mengevaluasi. Nah, bagaimanapun pembagiannya atau apapun sebutannya, unsur-unsur kegiatan tersebut tetap berkaitan satu sama lain. Kaitan tersebut bersifat bolak-balik. Misalnya nih, kita berpikir tentang perencanaan. Tentu kita telah berpikir pula bagaimana nanti bentuk organisasinya, siapa-siapa yang akan menangani tugas, dan bagaimana pengarahan dan sebagainya. Lalu, ruang lingkup manajemen pendidikan yang terakhir yaitu menurut pelaksanaannya. Nah, manajemen adalah suatu kegiatan yang sifatnya melayani. Maka dalam kegiatan belajar mengajar, manajemen berfungsi untuk melancarkan jalannya proses atau membantu terlaksananya kegiatan mencapai tujuan agar diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Nah, dalam lingkungan kelas, guru adalah administratornya. Maka guru harus melaksanakan nih kegiatan manajemen di lingkungan sekolah, dan kepala sekolah adalah administratornya. Nah, dari pengertian bahwa manajemen adalah pengelolaan, maka kepala sekolah di sini bertindak sebagai manajer di sekolah yang dipimpinnya. Nah, sekian dari materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.